vaksin dari yang dikirim dari gugus tugas nasional ke provinsi dan seterusnya disalurkan ke kabupaten kota. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini memang atensi masyarakat terhadap vaksin ini sudah sangat tinggi, ya. Sehingga kami juga mau minta bantuan ke semua pihak, termasuk TNI Polri, untuk turut melakukan pengawasan, mengawal proses distribusi vaksin ini agar secara adil dan merata itu terdistribusi ke semua kabupaten kota. Kemudian satu hal lagi bahwa kami tidak ingin ada penyimpanan vaksin di gudang farmasi yang begitu lama, karena bisa menyebabkan vaksin itu bisa terancam air atau kadaluarsa. Sehingga proses dan upaya pengawasan ini juga kami turun ke kabupaten kota untuk melihat langsung. Dan pada beberapa informasi dan laporan dari kabupaten kota yang dari kabupaten, ada juga kabupaten yang memang tingkat vaksinasinya itu masih terlalu lambat, ya. Artinya tidak simultan dilakukan. Nah, itu yang kami curigai, masih terhambat proses pelaporan dari gugus tugas kabupaten ke gugus tugas provinsi. Pelaporan itu maksudnya manakala vaksin itu sudah sampai di kabupaten yang bersangkutan, mestinya itu langsung juga terdistribusi dan langsung dilakukan vaksin di semua fasilitas kesehatan. Sistem pelaporan ini juga penting dilakukan dari gugus tugas kabupaten ke provinsi agar permintaan vaksin itu bisa dilakukan secepat mungkin ke gugus tugas nasional. Itu. Nah, kemudian yang kita cegah sekarang adalah jangan sampai proses dari kabupaten kota ke provinsi itu terhambat, sehingga stok vaksin di provinsi itu kan berdasarkan permintaan, sama juga di stok vaksin di tingkat nasional. Sehingga saat ini kami meminta gugus tugas provinsi, dinas kesehatan provinsi untuk menggunakan sistem jemput bola. Misalnya begini, ada satu kondisi di mana vaksin itu tersedia, ya, vaksin itu tersedia, tetapi misalnya beberapa kabupaten kota, beberapa kabupaten yang lain juga belum mengirimkan laporan penggunaan vaksin sebelumnya, atau belum mengirimkan permintaan vaksin. Nah, sebaiknya Dinkes provinsi langsung turun ke kabupaten atau langsung berkoordinasi dengan kabupaten yang bersangkutan sehingga proses distribusinya lancar, gitu kira-kira. Oke, baik. Tadi Anda juga menyebutkan ya sesuai dengan permintaan dari kabupaten kota ya untuk pengadaan vaksin seperti itu. Nah, ada juga informasi yang kami peroleh bahwa salah satu dinas kesehatan yang ada di Kota Kupang juga mengalami hal demikian, tetapi mereka tidak meminta vaksin tersebut sehingga mereka dikatakan bahwa tidak menyalurkan ya mendistribusikan vaksin tersebut sehingga vaksin tersebut mengalami kadaluarsa. Nah, bagaimana ini Pak Anda melihatnya? Iya, makanya sistem pengawasan ini juga harus terjadi di semua kabupaten, di semua di semua level di tingkat kabupaten kota. Kalau kami di provinsi itu lakukan pengawasan betul, dan kami berkali-kali melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinkes, ya. Baik. Dan menyampaikan berulang-ulang bahwa begitu vaksinnya tiba dari gugus tugas nasional, itu langsung harus terdistribusi ke semua kabupaten kota. Saya khawatir begini, saya khawatir proses vaksin itu di kabupaten kotanya terhambat gitu. Nah, sementara misalnya masyarakat itu kan sangat membutuhkan. Sekarang semua tempat masyarakat sangat menunggu, ya. Bahkan ketika kunjungan kemana-mana orang sering tanya, Pak, ini kok kami kapan kirim vaksin, kapan kami divaksin gitu. Vaksinnya di mana? Prinsip bahwa vaksin ini adalah hak rakyat itu juga harus sebenarnya menjadi pola pikir yang sama gitu. Jangan sampai vaksin ini adalah program, atau jangan sampai vaksin ini adalah proyek. Itu yang repotnya kita di situ. Karena proses vaksin itu adalah kegiatan kemanusiaan dan kegiatan di mana kita melayani hak-hak rakyat, ya.
rakyat itu kan terhindar dari mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup, dan negara wajib untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman COVID yang juga berakibat pada ancaman nyawa manusia. Seperti itu. Sehingga kalau kita dengan sengaja menyimpan vaksin dan tidak melayani masyarakat, permintaan masyarakat, itu kan sama dengan kita kita melakukan tindakan yang memang sudah sangat tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Ya. Baik, Pak Yunus, tadi Anda katakan bahwa dalam rapat pihak Anda berkali-kali ya untuk mengingatkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendistribusian dengan permintaan ya berapa banyaknya vaksin. Nah, ketika melakukan dengar pendapat ya, nah bagaimana reaksi dari Dinas Kesehatan pada saat itu, Pak Yunus? Oh, sangat siap, mereka sangat siap, mereka sangat siap. Bahkan mereka mengatakan bahwa manakala kabupaten kota mengajukan permintaan, di situ juga mereka langsung melakukan distribusi. Artinya berbasiskan permintaan. Tetapi berbasiskan kuota itu juga langsung terdistribusi. Begitu. Misalnya vaksin nasional datang ini dengan misalnya 1.000 vial vaksin misalnya. Berbasiskan permintaan, manakala ada permintaan, misalnya Kabupaten Ende minta 200 vial misalnya. Pada saat itu juga Ende langsung terdistribusi. Ya. Atau yang kedua adalah berbasis kuota. Misalnya ketika 1.000 vial datang atau 5.000 vial datang dari pusat, itu sudah terpetakan. Ende berapa kuotanya, Manggarai Barat berapa, kira-kira begitu, Sika berapa ya. Di situ mereka langsung distribusi gitu. Baik. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ini, tidak ada masalah dari proses distribusi vaksin, tetapi manajemennya gitu. Manajemennya. Oke, jadi secara tidak langsung kami berharap GND itu lancar-lancar saja Pak ya. Sehingga teman-teman bisa melakukan advokasi, teman-teman media juga bisa melakukan advokasi ke gudang farmasi di Kabupaten Ende misalnya. Nah, tetapi kita lihat di Ende itu proaktif aparat keamanan cukup tinggi ya dengan mobil senyum itu ya. Jadi itu sangat membantu masyarakat di pedesaan yang di mana mereka tingkat aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan itu sangat jauh dengan pola pendekatan langsung ke masyarakat itu cukup sangat membantu. Itu yang saya lihat di Kabupaten gitu. Baik, ini secara tidak langsung Pak Yunus ini harus gercap ya, gerak cepat ya dari pihak kabupaten kota untuk bisa respon untuk menanggapi penambahan vaksin ya, pendistribusiannya seperti itu. Nah, Pak Yunus, ini apa saja selain laporan yang didesak ya dari Komisi 5 yang harus diperbaiki oleh Dinas Kesehatan? Halo, gimana? Ya, selain laporan ya dari kabupaten kota, apa saja yang menjadi hal yang harus diperbaiki dari Dinas Kesehatan, Pak Yunus? Ya, yang paling pertama standbykan semua fasilitas kesehatan ya di tingkat kabupaten. Petugas kita sebenarnya cukuplah untuk melakukan vaksin sehingga tidak terlalu lama penyimpanan vaksin di gudang vaksin. Ya. Kemudian yang kedua bahwa informasi bagi masyarakat umum terhadap vaksin itu penting dilakukan, dan kemudian juga bekerja sama dengan semua aparat TNI Polri, karena aparat TNI Polri juga sangat siap ya dengan berbagai fasilitas pendukung mereka juga sangat membantu. Jadi proses gerak cepat ini adalah mendekat vaksin itu dekat dengan rakyat, dengan bekerja sama dengan semua. Saya rasa pihak sekolah juga sangat siap ya, pihak gereja, masjid juga sangat siap, fasilitas keagamaan juga itu kan sangat siap. Kalau kita lihat selama ini bahwa masyarakat itu mendambakan kapan sih kita dikasih vaksin gitu ya. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu betul-betul melakukan strategi penyebaran. Strategi penyebaran pelayanan vaksin, tidak hanya di fasilitas kesehatan. Kalau misalnya di fasilitas kesehatan itu mereka
terlalu menumpuk ya atau terbebani, itu tinggal dikerjasamakan ke TNI Polri. TNI Polri juga punya dokter, punya orang-orang terlatih yang bisa langsung melayani vaksin. Kemudian misalnya di sekolah-sekolah, di beberapa tempat lain juga di institusi keagamaan juga sangat siap gitu ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus untuk waktunya bersama Pro 1 RRI dan kita berharap bersama bahwa ada respon balik ya untuk bisa mempercepat pendistribusian vaksin tersebut, Pak Yunus. Sama-sama. Tapi udah vaksin kan? Ya sudah 2 kali malah. Sudah. Oh, mantap. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus. Selamat pagi. Oke, salam sehat. Wilayah NTT. Iya, selamat pagi.